Pemirsa, tiket round 3 kualifikasi Piala Dunia sudah ada dalam genggaman. Langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia tahun 2026 semakin dekat. Raihan 3 poin saat menaklukkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa kemarin, ini menempatkan Indonesia berada satu level dengan raksasa sepak bola Asia lainnya mulai dari Jepang hingga Korea Selatan. Hasil ini juga sekaligus memastikan Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 2027. Presiden Jokowi hingga rakyat Indonesia bersuka cita menyambut capaian ini. Namun kita tak boleh berbangga diri dulu karena faktanya masih ada setidaknya 10 laga yang harus dilalui oleh timnas Indonesia untuk benar-benar memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 sekaligus mewujudkan mimpi Indonesia menyaksikan timnasnya berlaga di Piala Dunia. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial, peluang Indonesia menjadi macan Asia. Peluang Indonesia untuk menjadi macan Asia. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID. Yang pertama terkait dengan tekuk Filipina 2-0, Indonesia lolos grup ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hasil 2-0 melawan Filipina ini sekaligus memperpanjang asa Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Hasil ini juga sekaligus memastikan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2027. Selanjutnya, ini ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan pemirsa, kalau kita lihat pada pertandingan antara Indonesia melawan Filipina kemarin, ini Presiden Joko Widodo hadir langsung mendukung perjuangan timnas Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo ini juga menyatakan bahwa hasil ini sekaligus memperpanjang mimpi Indonesia, asa Indonesia untuk bisa berlaga di putaran final atau putaran tinggi dari sepak bola Indonesia, yakni Piala Dunia tahun 2026. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memastikan bahwa pemain U20 jadi pelapis timnas senior. Ini sebagai wujud untuk memperkaya komposisi pemain untuk berlaga di laga-laga selanjutnya, juga sebagai wujud regenerasi pemain Indonesia ataupun timnas Indonesia ke depannya. Selanjutnya masih dari pernyataan Erick Thohir atau Ketua Umum PSSI yang menyebut bahwa timnas Indonesia jangan berpuas diri karena memang setidaknya masih ada 10 laga yang harus dilakoni oleh skuad Garuda timnas Indonesia untuk bisa benar-benar memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 sekaligus mewujudkan mimpi Indonesia, mimpi rakyat Indonesia untuk melihat timnasnya berlaga di Piala Dunia. Pemirsa, kami akan melanjutkan dan juga mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan peluang Indonesia menjadi macan Asia bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa Sinpo TV, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda, untuk membahas tema kita terkait dengan peluang Indonesia menjadi macan Asia. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Kayaknya cerah sekali nih Mas. Mas Bayu, Indonesia memastikan diri untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan ini menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran selanjutnya. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, ini kita melihat sebuah fenomena ini, lagi-lagi rakyat Indonesia disajikan dengan prestasi timnas yang sedang lucu-lucunya. Bisa dikatakan begitu karena memang akhirnya Indonesia bisa meraih tiket untuk ke fase selanjutnya, untuk kemudian tentunya pasti ada harapan dan ekspektasi dari masyarakat. Nah, di mana ini yang harus benar-benar dipupuk dan juga benar-benar, ya kita juga tidak bisa menaruh harapan itu terlalu tinggi juga, karena kalau seandainya itu terlalu tinggi dan tidak tercapai, akhirnya nanti ada yang menghujat dan sebagainya. Makanya Sinpo ID menyajikan berita yang real dengan apa yang terjadi di lapangan ini untuk kemudian kita menjaga asa masyarakat publik, tentunya masyarakat Indonesia, untuk tetap bersama mengawal dan memberi semangat, minimal seperti itu. Karena memang mimpi untuk menjadikan Indonesia ini minimal timnas kita bisa meraih trofi lah. Itu sangat-sangat tinggi sekali kan. Dan ini hype-nya juga akan terus berlangsung dan kita juga ingin nggak hanya masyarakat tapi juga pemerintah bisa memberikan
kontribusi yang lebih, terutama kepada para pemain dan juga para mantan pemain juga harus diperhatikan. Karena memang dalam siklus yang terjadi pada saat kemarin Indonesia kita tanding lawan Filipina itu ada momen-momen yang menarik yang tertangkap akhirnya viral di sosial media, seperti tribun-tribun VIP yang diisi sama kalangan selebritas, tapi malahan pemain mantan timnasnya justru nontonnya di tribun yang biasa. Itu yang juga harus jadi perhatian dari pemerintah seperti itu. Terkait hal tersebut, Mas, terkait yang viral-viral kemarin, ada mantan pemain nasional yang kemudian ikut menonton bersama dengan penonton, itu juga menjadi sorotan dari Sinpo ID. Iya, karena memang seperti inilah wajah sepak bola Indonesia, tapi kita nggak hanya, kita ingin mendorong bahwasanya pemerintah, baik itu khususnya PSSI juga, ini bisa melihat lebih dalam lagi bagaimana para pemain timnas juga masih memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, dan mereka juga ingin memberikan atau setidaknya menularkan semangat-semangat yang langsung kepada timnas Indonesia. Makanya mereka juga perlu diapresiasi dengan setidaknya ya diberikan panggung untuk bisa bertemu langsung, atau seperti apa itu teknisnya nanti biarkan PSSI yang menjalankan, tapi setidaknya kita ingin mendorong hal itu terjadi. Jadi ada bonding antara pemain timnas yang saat ini sedang berlaga dan juga mantan pemain timnas pun juga diperhatikan untuk kemudian rasa kebangsaan ini bisa terus terjaga seperti itu. Mas, sedikit meninggalkan kontroversi yang terjadi pada pertandingan antara Indonesia melawan Filipina kemarin. Kalau kita melihat saat ini, yang sedang hype, rasa kebanggaan juga kebahagiaan dari rakyat Indonesia menyaksikan bagaimana timnas Indonesia kemudian berhasil lolos ke babak selanjutnya. Kalau kita melihat traffic yang ada di website Sinpo ID terkait dengan berita-berita yang menampilkan kemenangan timnas ini, seperti apa, Mas? Ya, ini cukup tinggi juga ya, karena memang setelah cerita U23 kemarin dengan dramanya yang sedemikian rupa, untuk kemudian beberapa pihak pun menilai Indonesia seperti biasa nih, anti klimaks. Nah, ini kata-kata yang hanya disebut bisa dikatakan anti klimaks ini kita singkirkan karena memang ada mimpi yang jauh lebih besar. Dan kita ingin Sinpo ID juga bisa objektif melihat peristiwa timnas ini, karena memang timnas juga ya selain 11 orang yang berlaga di lapangan juga ada pemain ke-12 yang juga ikutan menonton di televisi, dan itu mereka punya mimpi agar Indonesia ini bisa baik di kancah internasional. Makanya terlepas dari fenomena-fenomena tersebut, setidaknya yang pertama masyarakat masih punya harapan, masyarakat juga masih menginginkan prestasi yang jauh lebih tinggi lagi, dan tentunya mimpi-mimpi itu bisa terwujud bersama selain dari dukungan publik dan juga dari timnas sendiri juga yang perlu mempersolid kekuatan mereka seperti itu. Mas, diakui atau tidak, memang kalau kita melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia ini jauh meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Kemarin Indonesia juga lolos ke Piala Asia dan juga menjadi semifinal. Kemudian kali ini Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan dari timnas Indonesia ini, Sinpo ID melihatnya faktor apa yang kemudian membuat timnas Indonesia perkembangannya cukup signifikan? Bahkan kalau kita melihat di wilayah Asia Tenggara sendiri, kita juga cukup memimpin. Padahal beberapa tahun lalu kita juga cukup tertinggal. Ya, ini mungkin nggak lepas dari komitmen PSSI sendiri ya, karena memang semenjak PSSI ini memiliki ketua umum yang baru, itu Pak Erick Thohir, itu juga perbedaannya sangat kelihatan, terutama dari proses rekrutmen pemainnya, terus kemudian memilih pelatih yang notabene bisa dikatakan tidak mengakomodir pemain-pemain
yang mungkin dalam kategori titipan atau bagaimana, karena memang ini sudah berdasarkan pertimbangan yang matang bagaimana dia harus mengambil orang yang mana dan memasang di sebelah mana untuk kemudian akhirnya ya ini yang kita lihat sepak bola yang kita nantikan, meskipun di belakang itu memang nggak ya pasti ada pro dan kontra, di mana beberapa pemain yang tampil di lapangan itu sekian persen pemain maksudnya sekian persen pemain naturalisasi dan sekian persen pemain asli Indonesia, tapi mereka bukan pemain asing karena itu sudah melalui proses naturalisasi. Jadi Sinpo ID ingin menegaskan pemain naturalisasi itu adalah tetap pemain Indonesia, tetap warga negara Indonesia, dan mereka memiliki rasa kebangsaan yang sama dengan kita semua. Jadi dengan demikian ya ini yang harus kita terus gaungkan. Sinpo ID akan terus menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap memberikan dukungannya dan semangatnya kepada timnas Indonesia. Seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa Sinpo TV, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini, yakni peluang Indonesia menjadi macan Asia. Mas Bayu, tadi sempat menyinggung terkait dengan naturalisasi yang masif dilakukan oleh PSSI untuk mengisi komposisi pemain timnas di beberapa tahun terakhir ini. Tapi kalau Sinpo ID melihatnya itu sah-sah saja atau seperti apa? Ya, kita melihat proses naturalisasi yang terjadi memang banyak. Tapi ketika di atas lapangan, kita tidak bisa memungkiri ya, bahwasanya kemarin kita berkaca aja deh sama pertandingan terakhir waktu Indonesia melawan Filipina. Di situ Sinpo ID menitikkan sebuah catatan besar di mana dalam pertandingan tersebut yang mencetak gol yang pertama itu ada pemain naturalisasi, si Tom Haye, yang kedua ada Rizky Ridho. Dan dia pemain asli WNI dari Indonesia, dan secara nggak langsung memang proses naturalisasi ini berjalan dengan masif, tapi juga di atas lapangan mereka ini bekerja sama dengan baik. Karena kemudian mereka tidak melulu bermain, ya cuma pemain naturalisasi, mainnya bagi-bagian oper-operan antara pemain naturalisasi. Ternyata tidak. Memang di lapangan pada akhirnya, iya pemain asli Indonesia yang juga memang berdarah Indonesia. Iya, pemain naturalisasi juga berdarah Indonesia ya. Maksudnya pemain yang asli dari Indonesia sendiri juga memang punya ini juga punya daya saing yang bagus juga dengan dan mereka juga bermain dengan padu tanpa harus membeda-bedakan. Ini yang patut kita apresiasi dengan upaya-upaya untuk memajukan sepak bola di Indonesia, karena memang sejauh ini prestasi yang sedang kita nantikan ini memang kita sangat berharap ya, karena oleh karena itu Sinpo ID mencoba untuk mengajak masyarakat untuk melihat lebih dalam bahwasanya proses naturalisasi dan memadu padankan dengan pemain yang ada di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Dan goalsnya adalah yaitu seperti kemarin 2-0 yang ngegolin itu pemain naturalisasi salah satunya, dan satunya lagi itu dari Indonesia, seperti itu. Kalau bisa menggarisbawahi ini Mas, berarti antara pemain naturalisasi dan juga pemain yang asli Indonesia memang kalau mereka sudah berada di lapangan, mereka juga berjuang, bertarung untuk Indonesia. Seperti itu Mas. Ya karena memang
Doktrinnya ketika mereka sudah memasuki lapangan hijau, doktrinnya itu Sintayong secara nggak langsung menyebutkan bahwasanya ada jutaan penduduk Indonesia yang menaruhkan harapan di pundak kalian, seperti itu. Dan akhirnya mereka terpacu untuk memberikan sesuatu yang terbaik, sekalipun itu ada pro kontra di belakangnya, tapi mereka dengan semangat nasionalismenya terus mencoba berjuang dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang kita benar-benar harapkan ya. Tentunya kita ingin asa itu bisa terus terjaga sehingga terlepas dari pro kontra yang terjadi di sosial media, ayolah kita melihat lebih dalam lagi dan memang masyarakat Indonesia itu butuh bukti bahwasanya Timnas bisa menghasilkan sebuah hasil yang baik untuk kemudian bisa dipandang lebih cemerlang lagi di kancah internasional seperti itu. Mas, kalau kita melihat sisi positifnya sebenarnya naturalisasi ini adalah PSSI mencoba memanggil kembali talenta-talenta yang sebenarnya mereka berdarah Indonesia untuk mau membela Indonesia seperti itu kan. Dan mungkin kita meninggalkan sebentar terkait dengan naturalisasi, kita akan melihat bagaimana peran dari seorang Sintayong untuk meramu kekuatan Garuda untuk kemudian memiliki peningkatan yang cukup luar biasa. Kalau melihat bagaimana peran Sintayong selama ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, sejauh ini bisa dikatakan ini cukup signifikan dan ini memberikan sebuah warna tersendiri dalam dunia sepak bola nasional. Dan ini juga bisa menjadi barometer untuk kemudian mengukur bagaimana Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan baru dalam dunia sepak bola khususnya. Untuk kemudian dipandang oleh dunia internasional bahwa Indonesia ini punya talenta-talenta yang tidak hanya dipandang sebelah mata lagi. Dan semoga juga ini juga berimbas baik khususnya terhadap sepak bola nasional, baik itu di tingkat liga, sehingga juga bisa menularkan semangat-semangat bahwasanya Indonesia bukan hanya main di kandang sendiri pada akhirnya, untuk kemudian bisa tampil ke kancah yang lebih tinggi dan bisa memberikan kontribusi yang bagus dan memberikan kenangan tentunya buat masyarakat seperti itu. Langkah PSSI untuk memperpanjang kontrak dari Sintayong hingga tahun 2027, kalau Sinpo ID melihatnya ini langkah yang tepat? Sejauh ini ya tepat, karena memang kita melihat hasil, kita nggak bisa langsung menyatakan bahwasanya Sintayong gagal dalam hal ini, karena memang ini adalah proses yang memang harus dilalui dan sejauh ini proses itu terus menanjak dan kita harus menjaga asa itu, sehingga kalau seandainya Sintayong untuk kemudian ada upaya memperpanjang kontraknya dengan klausul-klausul yang tentunya sesuai dengan kepentingan Timnas Indonesia, ya why not? Karena memang sejauh ini ada kemampuan, ada mimpi yang masih terus terjaga untuk kemudian bisa diwujudkan dalam pertandingan-pertandingan di level internasional seperti itu. Mas, kalau kita sedikit meninggalkan hasil antara Indonesia melawan Filipina kemarin 2-0, Indonesia menang atas Filipina, kita tinggalkan sebentar, kita melihat bagaimana peluang Indonesia ke depan, karena seperti yang diungkapkan tadi oleh Erick Thohir yang mengatakan kita tidak boleh berpuas diri karena tujuan utama dari Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita melihat peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu masih ada setidaknya 10 pertandingan yang harus dilakoni oleh Timnas Indonesia. Kalau Sinpo ID melihat peluang Indonesia ke depan seperti apa untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026? Sejauh ini chance-nya itu masih besar ya, karena memang ya tentunya masih ada sejumlah perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dari internal Timnasnya sendiri. Tapi untuk dari sisi permainan, kalau kemarin itu standarnya udah kayak ngelihat kok udah sejauh ini ternyata permainannya. Dengan teknik-teknik bagaimana mereka bisa meramu dari proses serangan balik itu dan akhirnya bisa membuahkan sebuah gol. Ini yang sangat-sangat tentu menjadi perhatian khusus, baik itu dari publik
Nah, sehingga Sinpo ID juga menginginkan timnas bisa mengambil pelajaran dari pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk kemudian mengevaluasi lebih dalam lagi, karena memang selama ini Indonesia itu dipandang ketika bermain sepak bola sebelum era Sintayong ya, itu di fase babak kedua di atas 45 menit di lapangan itu sudah mulai agak sedikit kendur dan sebagainya. Dan ini di era Sintayong kemudian ada perbaikan, bagaimana mereka bisa memainkan tempo dengan lebih baik, bisa menjaga ball possession, ataupun setidaknya bisa mengendurkan perlawanan musuh dengan membuat mereka putus asa untuk melakukan penyerangan. Ini yang taktik-taktik yang untuk kemudian menjadi perhatian, baik itu dari Sinpo ID juga menginginkan itu bisa terus terjaga dan bisa mendapat evaluasi lebih dalam lagi seperti itu. Baik, artinya memang strategi dan juga taktik yang diterapkan oleh Sintayong untuk meramu timnas Indonesia selama ini sampai sejauh ini cukup efektif. Yeah. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara, Mas. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini, yakni peluang Indonesia untuk menjadi macan Asia. Mas Bayu, kalau tadi kita sempat menyinggung terkait dengan peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 harus melalui 10 pertandingan, setidaknya 10 laga lagi, baik ada laga tandang dan juga ada yang bermain di Indonesia. Kalau kita melihat peta kekuatan di Asia atau untuk melihat negara-negara yang lolos ke putaran ketiga ini, lawan yang paling berat untuk Indonesia siapa saja, Mas, kalau Sinpo ID melihatnya, Mas? Ya, karena kita melihat dari yang sebelumnya itu Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan, berarti secara nggak langsung ketika nanti fase bertemu lawan-lawan Asia berarti sudah ada tolak ukur. Kemarin waktu lawan Korea Selatan seperti ini, berarti tekniknya seperti ini, dan untuk kemudian bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, pastinya di sini masih ada negara yang cukup dekat sama kita juga, yaitu Jepang, karena memang ini langganan juara Asia juga. Itu dia, makanya itu yang akhirnya harus bisa ditakar lebih jauh bagaimana kekuatannya Jepang, dan itu juga sejauh ini memang Indonesia agak kesulitan juga ketika berhadapan. Cuma kan eranya sudah beda. Eranya sudah beda, teknik bermain pun sudah berbeda. Untuk kemudian cara menghadapi lawan dengan kepercayaan diri pun juga tentunya jauh lebih meningkat ya, karena memang sejauh ini Indonesia juga sudah berkembang sedemikian rupa. Makanya kita melihat cukup optimis. Sinpo ID juga ingin menjaga publik, terutama para pembaca Sinpo ID, untuk tetap menjaga optimisme itu tersebut, dan meminta kepada semua pihak untuk tidak terus menggemborkan kontroversi di luar lapangan. Karena memang kalau seandainya kita sedang menjaga mimpi, terus kemudian kita digembosin, anggaplah itu seperti mengangkat papan ya. Kita mengangkat papan bersama, kalau seandainya di tengah-tengah itu taruhlah 3 orang mengangkat papan, kalau yang di tengah dan yang di depan dan yang di belakang itu sama-sama mengangkat, sementara yang di tengah ini bergelantungan, itu kan jadi berat. Nah, anggaplah itu di situ ada publik, di situ ada timnas Indonesia, ada pemerintah, dan ada ya tentunya para netizen juga kan.
Nah ini kalau seandainya kayu tersebut atau papan tersebut digelantungin, tentunya jadi berat. Makanya kita harus mengangkat itu bersama. Kita harus menjaga mimpi ini bersama untuk kemudian bisa kita menyaksikan sebuah pertandingan terbaik di mana Indonesia menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih berat dan itu nggak disangka-sangka bisa meraih hasil yang baik seperti itu, Mas. Kalau kita melihat bagaimana pertandingan-pertandingan sebelumnya selain Jepang, juga negara-negara Timur Tengah seperti Qatar, kemudian Irak, Arab Saudi juga menjadi negara-negara yang cukup sulit dikalahkan oleh Indonesia. Kalaupun nanti Indonesia bertemu dengan negara-negara Timur Tengah tersebut, Simpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, peluang Indonesia, Mas? Peluang Indonesia berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah ini cukup bisa dibilang 50 banding 50 ya. Karena memang Indonesia di satu sisi mereka ada beberapa kekurangan ketika menghadapi tim-tim Timur Tengah. Karena ada beberapa pola-pola serangan yang memang kita agak kurang untuk menjangkaunya. Tapi sejauh ini Indonesia sudah bisa memberikan sebuah perlawanan yang sangat signifikan ya. Kita belajar aja dari beberapa pertandingan sebelumnya. Termasuk melawan Irak kemarin, kita nggak sama sekali itu nggak ngasih perlawanan. Meskipun skor di atas lapangan berbicara berbeda ya. Tapi dalam segi permainan, Indonesia bisa memberikan sebuah perlawanan. Setidaknya yang pertama spirit. Ya, spirit dan kepercayaan diri yang terus dijaga oleh Sintayong dan para penggawanya ini untuk kemudian bisa berhadapan dengan musuh yang jauh lebih berat. Dan pastinya ada beberapa PR seperti mungkin akurasi tendangan yang memang harus lebih dipaskan lagi karena memang beberapa bergulirnya bola, pergerakan bola ini yang akhirnya agak sedikit mengalami gangguan ketika menghadapi tim-tim yang jauh lebih besar. Di sini ada beberapa PR untuk kemudian menjadi catatan yang harus diperbaiki dan masyarakat Indonesia juga tentunya diharapkan tidak memberikan sebuah komentar-komentar yang tidak baik ketika mereka bersosial media. Dan ini karena memang kurang baik juga ketika kita memberikan sebuah edukasi, kita memberikan sebuah mengajak mereka untuk mari kita menjaga mimpi ini bersama. Sementara di luar itu ada oknum-oknum yang kurang baik untuk kemudian menjatuhkan apa sih ini kalian nggak usah lah terlalu semangat lah ujung-ujungnya seperti ini juga. Nah itu yang kurang baik untuk iklim dunia sepak bola di Indonesia seperti itu. Artinya perjuangan menuju Piala Dunia ini bukan hanya tertumpu pada timnas, tapi masyarakat Indonesia juga harus memberikan dukungan positif, doa-doa positif, termasuk komentar positif di media sosial. Ya seperti itu karena ya terlepas ada beberapa orang yang memang terus menggembor-gemborkan pesimisme di tengah mimpi yang sedang dibangun ini, ya taruhlah itu hanya sebagai sandungan lah. Mereka toh memberikan kritik juga. Kritik di beberapa kritiknya itu juga membangun dan ini juga harus menjadi catatan tertentu juga. Buat kemudian bisa diambil pelajarannya, diambil sari-sarinya untuk kemudian anggaplah itu seperti jamu lah. Kalau seandainya pahit, belum tentu itu pahit hanya sekedar dirasa, tapi untuk kesehatan kan tetap baik kan seperti itu. Mas, di salah satu headline Sinpo ID tadi juga ada pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berencana akan memasukkan timnas atau pemain U20 untuk menjadi pelapis timnas senior ini. Kalau Sinpo ID melihat langkah yang diambil oleh Erick Thohir ini seperti apa? Apakah ini menjadi langkah yang positif atau justru seperti apa? Karena kita sudah memiliki komposisi pemain yang cukup baik. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, melibatkan talenta muda dalam sebuah tim ini diperlukan ya, karena memang bagaimanapun itu harus ada kaderisasi terhadap talenta-talenta muda untuk kemudian bisa menularkan spirit. Yang pasti kayak gini, kalau pemain internasional sekalipun, tim internasional sekalipun, mereka juga masih ada tim juniornya yang juga ikut sedikit-sedikit dilibatkan dengan
tim senior untuk bisa melihat Regenerasi. untuk bisa melihat lebih jauh bagaimana cara bermain di dunia internasional seperti ini ya. Ternyata iklimnya seperti ini dan bisa minimal ngebaca lapangan lah. Dan untuk kemudian bisa tahu feel-nya dan itu cukup baik ya. Karena memang pemain sepak bola ini kan terus bertambah umurnya dan untuk kemudian ada regenerasi dan itu proses itu juga ternyata menjadi perhatian tersendiri buat PSSI dan untuk kemudian ini patut kita apresiasi juga karena memang kalau seandainya terus bergantung dengan pemain-pemain yang saat ini ada, toh waktu juga terus berjalan untuk kemudian mereka nanti juga ada masanya, kalau masanya sudah lewat ya harus ada yang menggantikan. Seperti itu. Mas Bayu, ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita tutup Zinpo Editorial edisi kali ini, mungkin ada closing statement dari Mas Bayu. Kami silakan. Ya, buat Timnas Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, Zinpo ID mengajak kita semua untuk tetap menjaga semangat bahwasanya Timnas Indonesia juga harus meraih prestasi yang baik dengan istilah kata kemarin kalau belum sampai topnya ya tapi itu yang terbaik dengan catatan even the best can be improved. Segala sesuatu yang baik itu masih bisa terus ditingkatkan dan kita berharap peningkatan itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Terima kasih Mas Bayu sudah menemani kita di Zinpo Editorial dan juga terima kasih pemirsa Zinpo TV sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir seperti yang kita bahas tadi bahwasannya Indonesia yang berhasil lolos ke fase ketiga dalam seleksi menuju ke Piala Dunia tahun 2026 ini menjadi langkah yang positif dan kita tentunya ini berharap ini menjadi harapan dari masyarakat Indonesia, harapan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bisa benar-benar menyaksikan Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia tahun 2026. Namun sekali lagi kita mengingatkan bahwa ini bukan hanya perjuangan dari Timnas, namun ini perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bisa memberikan doa-doa terbaik, komentar-komentar positif dan juga dukungan-dukungan terbaik untuk Indonesia untuk bisa benar-benar mewujudkan mimpi rakyat Indonesia menyaksikan timnasnya berlaga di Piala Dunia tahun 2026. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.